Konflik agraria di Wadas belum tuntas, warga masih memperjuangkan hak atas tanah mereka. Meski dengan dalih kesejahteraan, sebagian dari mereka masih menolak adanya pembangunan bendungan dan aktivitas penambangan batu andesit yang berpotensi merusak alam dan kelangsungan hidup mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan sejumlah pihak? Akankah membuahkan hasil solutif atau jalan tengah bagi warga dan pemerintah? Kita elaborasi isu ini dari perspektif editorial media. Hadir bersama kita Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Apa kabar, Mas? Selamat malam, Fer. Selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Oke, dan kita juga bersama Mas Revo ada Wakil Pemimpin Redaksi Detikom, Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam, Mas Elvan. Sehat, Mas Elvan? Selamat malam, Ferdi. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Mas Revo, Mas Elvan sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya langsung saja ke Mas Revo kalau gitu. Gini, persoalan yang terjadi di Wadas ini kan memang sebenarnya konflik yang memperjuangkan hak atas tanah mereka dengan adanya pembangunan bendungan dan juga penambangan kuari batu andesit di kecamatan yang sama begitu ya. Tapi kemudian berakhir dengan penolakan dan juga penangkapan sejumlah warga. Sampai ada isu juga ganti untung yang katanya sudah sesuai skema tapi belum juga cair begitu. Sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa mendudukan isu Wadas ini, Mas Revo? Apa sorotannya? Ya, Fer, kalau tadi kan sebelum kita berdialog ini sudah mendengarkan pendapat dari tiga lembaga ya. Ada dari Komnas HAM, ada Ombudsman, dan ada dari kantor kepresidenan. Dan ketiganya menyatakan bahwa memang ada yang tidak tepat dalam penanganan ini. Bahwa dalam penanganan ketika warga berunjuk rasa menolak pengukuran lahan, kemudian ditangani oleh pihak kepolisian dengan cara yang berlebihan, itu menjadi catatan. Kemudian kemudian sampai ada penangkapan terhadap lebih dari 60 warga. Dan kemudian ada juga lansia, dan penanganan polisi itu yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan di titik terakhir ini ya, bahwa memang tanpa melupakan inti masalahnya terkait dengan penolakan izin tambang batu andesit, tapi penanganan kemarin memang terasa terlalu berlebihan bahwa melakukan sebuah penolakan. Kita tahu bahwa ada banyak cerita sukses sebenarnya dalam kasus pendekatan terkait dengan konflik agraria ini. Ada beberapa hal, misalnya ketika pemerintahan Presiden Jokowi ini melakukan, bahkan sejak menjadi Gubernur DKI ya, ketika membebaskan lahan dari tol lingkar luar Jakarta, pada waktu itu tol Jor gitu ya, yang belum tersambung antara ruas Jakarta dengan Depok, berhasil dengan sangat baik. Kemudian kalau tarik mundur lagi ketika bagaimana pada waktu itu Presiden Jokowi masih menjadi wali kota Solo ya, jadi memindahkan pedagang pasar itu juga dengan baik. Nah, sebelum konflik Wadas ini terjadi juga ada pemindahan pedagang pasar kan dari Buru itu, dari pedagang kaki lima dipusatkan ke satu pusat perdagangan yang terpadu, itu juga berjalan dengan baik. Artinya sebenarnya ada banyak cerita-cerita sukses terkait dengan proses-proses pemindahan atau konflik-konflik lahan. Nah, kemarin memang terlihat jelas bagaimana kemudian ketika perangkat keamanan ini melakukan pendekatan yang terasa berlebihan. Nah, kalau kita tarik mundur memang terkait dengan izin bendungan bener dan tambang batu andesit gitu ya. Izin usaha pertambangannya juga ini yang sekarang menjadi yang sedang ditangani ya. Tapi saya pikir apa yang tadi dikatakan oleh perwakilan Komnas HAM, kemudian Ombudsman dan KS, ini menjadi catatan yang serius, dan kita berharap kemudian ke depan ini bisa jadi kesempatan yang lebih baik lah antara pemerintah dengan warga di Wadas ini. Gitu. Tentu bendungan kalau memang akan membangun bendungan misalnya, karena memang jumlah bendungan di tanah air jauh dari cukup, kalau memang harus bangun sebuah bendungan, tentu ada cara-cara yang tadi
Ferdi juga sebutkan proses ganti untung dan bagaimana kemudian warga yang menolak, masih ada beberapa ratus orang yang menolak, tentu kan proses-proses untuk penyelesaian mana baiknya nanti ke depan, tapi tidak menggunakan cara-cara pendekatan-pendekatan yang penggunaan pendekatan keamanan gitu. Kemudian bagaimana dengan izin tambangnya itu, apakah memang perlu dibuka usaha tambang di Wadas misalnya? Apakah kebutuhan batu andesit itu bisa diambil dari tambang-tambang yang lain, sehingga kita juga perlu, sehingga ini ya, sisi kelestarian lingkungan misalnya, kalau memang cukup akan dari tambang yang lain, kenapa kita harus membuka tambang baru? Jadi saya pikir memang apa yang menjadi catatan-catatan dari baik itu Komnas HAM, dari KS, beberapa lembaga lain, Komisi 3 yang kemarin berganti ke Wadas, ini tentu kita sekarang itu bagaimana penyelesaian lanjut, itu kita berharap yang terbaik ya, untuk warga maupun untuk masyarakat secara luas gitu. Ya sama dapat, kalau memang terus terjadi semuanya mendapatkan ganti untung gitu, ganti rugi yang terjadi. Oke, baik Mas Revo, kita sudah dapat poinnya. Saya ke Mas Elvan. Mas Elvan gini, dengan pendekatan aparat yang seperti Mas Revo sampaikan, kemudian setelah itu terurailah persoalan-persoalan lain di bawahnya, bahwa ada penyelesaian klaim yang belum selesai, pengukuran yang belum tuntas. Tapi gini, kita tahu kondisi inilah yang semakin membuat konflik ini memanas. Sebenarnya apa yang membuat warga di sana masih terpolarisasi antara setuju dan tidak setuju ini, Mas Elvan? Oke, Ferdi. Sebetulnya dari belajar dari kemarin perenggangan sosial yang terjadi di Wadas ya, yang kemudian meledak sampai isu menjadi tingkat nasional, tampak nama Presiden Jokowi di bawah-bawah segala macam. Sebenarnya ada dua hal yang harus segera dilakukan. Yang pertama adalah perbaikan komunikasi antara negara dengan rakyatnya. Negara harus hadir di depan masyarakat yang memang membutuhkan. Memang terjadi aspirasi, ada kontroversi. Negara harus hadir. Jadi jangan disepelekan seolah-olah ini cuma dinamika. Disampaikan bahwa ini nggak ada yang perlu ditakuti. Jangan seperti itu. Negara harus hadir. Artinya dari masalah ini, sebetulnya kan masalah lama ini. Masalah soal penambangan ini sebenarnya sudah ada dari 2013. Ini masalah yang sudah sangat lama. Artinya harusnya bisa dihadapi dengan komunikasi yang baik, kemudian dicari solusi bersama. Artinya satu, kuncinya adalah komunikasi. Perbaiki komunikasi. Jadi leader yang baik. Jangan kemudian sekarang setelah ini isu ini menjadi isu nasional kan kemudian ditarik-tarik sampai presiden kan. Ya sampai ngabalin bicara bahwa kalau kayak gini caranya nanti ada kucing ketabrak kereta pun presiden yang tanggung jawab. Artinya ini harus jadi catatan penting nih kepada penanggung jawab wilayah. Jangan sampai kemudian ada masalah komunikasi yang kemudian tidak terhandle dengan baik meledak menjadi isu nasional. Pertama. Yang kedua adalah isu temuan dari Komnas HAM, Ferdi. Ya, bahwa kemudian disebutkan ada kekerasan, ya kan disampaikan. Itu saya kira harus diusut tuntas dengan biasa dengan masalah HAM ini harus kita betul-betul clearkan. Artinya objektif saja, bahwa tujuannya mulia, bagus, tapi ketika ada pelanggaran tentu harus ditindak. Gitu. Kemudian kita dari kasus ini sebetulnya kan kita mengutip lah pernyataan dari Gus Yahya ya, Ketua Umum WBNU. Disampaikan bahwa masalahnya komunikasi, perbaiki. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu orang Purworejo. Gus Yahya bilang gitu. Artinya ini kan masalah di daerah dia sendiri. Artinya dia harus bisa menyelesaikan. Dia turun sekarang juga selesaikan. Saran saya ini adalah masalah serius. Sekecil apapun aspirasi masyarakat harus dituntaskan. Jangan sampai ada kata-kata tidak perlu ditakuti. Dinamika sekali lagi. Dinamika sekecil apapun di masyarakat harus dituntaskan. Nah sekarang sudah jadi isu nasional. Kemudian Komisi 3 masuk ya kan. Kemudian banyak ormas masuk mau membantu meredam kerenggangan sosial dan lain-lain, itu bagus. Tapi sekali lagi yang lebih penting adalah mengantisipasi, menyelesaikan masalah, bukan mengobati. Ya kan kalau mengobati sudah terjadi segala macam. Saya kira ini harus jadi perhatian betul dari pemerintah ke depan, agar setiap ada masalah itu cari tahu akar persoalannya, selesaikan, cepat-cepat selesaikan sebelum kemudian jadi isu yang besar. Supaya ingat kita punya Pancasila ya, itu betul-betul dilaksanakan dengan baik, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu, Ferdi. Artinya kemudian tidak ada pernah ada dialog yang cukup intim begitu antara warga dengan pemerintah tentang isu ini?
Saya kira kalau melihat dari timeline, sebetulnya sempat ada diskusi beberapa kali. Tapi dalam diskusi itu seringkali yang hadir memang hanya kelompok pro saja gitu loh. Kelompok pro yang hadir, kemudian yang kontra itu tidak hadir. Nah, kalau seperti ini nggak bisa juga jalan terus, Ferdi. Artinya kalau yang kontra itu belum bisa diajak bicara, nggak bisa juga keputusan diambil gitu loh. Perlu juga pendekatan-pendekatan bagaimana supaya nanti kemudian bisa ketemu titik temunya. Walaupun pemerintah tentu dengan programnya tentu bagus ya, program ini bagus dan ini bermanfaat untuk Purworejo. Tapi dalam melaksanakannya, Mas Revo tadi juga sampaikan, tentu harus menjunjung tinggi asas-asas hak asasi manusia. Pancasila juga negara Pancasila kita itu. Jadi jangan sampai meremehkan aspirasi rakyat tidak baik. Ya kalau sudah begini harus dituntaskan, komunikasinya diberesin, dikelirkan, haknya harus diselesaikan, dan yang disampaikan Komnas HAM harus dituntaskan. Begitu, Ferdi. Oke, baik, saya ke Mas Revo. Mas Revo, Mas Elvan tadi menyampaikan bahwa ada distorsi begitu ya antara komunikasi pemerintah dengan masyarakat, sehingga kemudian konflik ini menjadi semakin panas begitu. Kehadiran orang-orang yang tadi andil untuk kembali membuat suasana menjadi dingin begitu, atau pihak-pihak yang kemudian ikut menginvestigasi ada hal-hal yang berlawanan dengan hukum, ini seberapa membantu kemudian akan mereda? Iya, kalau selama ini ya, kalau misalkan kita melihat kehidupan masyarakat sekitar di Jawa Tengah ya misalnya itu ya, ada respect, tentu ada respect kepada orang dianggap tokoh. Ya memang kalau memang ada tokoh-tokoh yang hadir kemudian mengajak berdialog, ini harus kita apresiasi. Dan saat ini rasanya sudah dimulai ya, beberapa kita lihat juga sudah beberapa tokoh-tokoh penting sudah hadir di tengah masyarakat sekarang. Tapi tentunya sudah relatif walaupun terlambat ya, terlambat ketegangan sosial kan. Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah ketegangan sosial antara warga yang kontra. Kalau kita baca berita-berita termasuk yang diangkat oleh cnnindonesia.com misalnya, itu antara warga yang pro dan kontra ini dari yang disampaikan oleh Komnas HAM kan jadi ketegangan sosial yang tadi disebut oleh Mas Elvan sebagai kerenggangan. Warga yang misalnya mengadakan hajatan, maka warga yang kontra tidak mau hadir. Padahal mereka sama-sama ada di desa yang sama, di kecamatan yang sama. Nah, ini kan pangkal persoalannya karena konflik agraria tersebut. Nah, ini tentu yang harus dipecahkan, dituntaskan oleh tokoh masyarakat yang ada, baik di level kabupaten sampai tidak-tidaknya sampai wilayah provinsi lah gitu. Apalagi tadi Mas Elvan juga sudah mengatakan bahwa Pak Ganjar sebagai gubernur ternyata kan juga orang Purworejo. Artinya sebenarnya harusnya kalian cukup memadai gitu ya untuk melakukan pendekatan lagi, walaupun terlambat tapi ada kata dalam penyelesaian konflik. Semoga ke depan ya hadiran orang-orang ini bisa melakukan dialog antara yang pro dan kontra, kemudian dicarikan jalan keluar yang terbaik gitu. Apa sih soalan? Jaminan-jaminan kelestarian lingkungan misalnya, kemudian terkait dengan penambangan ya, izin tambang batu andesit tersebut gitu kan, itu pasti akan akan terjadi efek pada lingkungan. Bagaimana dengan pertanian dan berpenghidupan masyarakat, apakah akan terganggu dengan adanya izin tambang tersebut? Kalau memang bisa ditutup gitu. Kemudian dengan bendungan, isu bendungan, bangunan bendungan, apakah nantinya bendungan itu bisa membawa kehidupan yang lebih baik buat masyarakat sekitar? Peruntukannya untuk siapa? Bangun. Nah, salah satu kekhawatirannya kan bendungan itu dibangun nanti air dan sebagainya bukan untuk masyarakat sekitar, tapi untuk peruntukan untuk wilayah lain yang untuk international airport misalnya, dalam beberapa laporan Yogyakarta Airport misalnya, dan ada beberapa kawasan dan juga kawasan wisata sekitar Magelang misalnya. Nah, tentu kan masyarakat terus dapat apa? Nah, ini berbagai pertanyaan yang muncul, tentunya yang harus dan jawab pemerintah pun yang akan membangun bendungan misalnya. Nah, ini jadi ini kan
kalau tadi Mas Elvan menyampaikan Pancasila, saya sepakat gitu ya. Selama ini kalau berdialog, bermusyawarah untuk sepakat itu akan lebih baik. Sekarang rasa-rasanya adalah ini menjadi PR buat tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah tempat untuk tadi melakukan musyawarah sehingga terjadi kesepakatan antar warga dan juga yang akan melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Oke, jadi kemudian tidak sesederhana apa yang Pemda sampaikan bahwa konflik ini sebenarnya hanya antara yang setuju dan tidak setuju saja bidang tanahnya diambil untuk pembangunan dan penambangan. Sehingga kemudian Bupati beberapa waktu lalu mengatakan jangan ada sampai pihak luar yang ikut campur begitu. Pihak luar ini kan harus dilihat ya, apakah dia berkepentingan tulus atau tidak untuk dan dia berkepentingan tidak untuk penyelesaian konfliknya gitu. Kalau misalkan seperti orang-orang seperti Komnas HAM akan sebagai pihak luar, tentu kan tidak juga. Kadang-kadang kehadiran pihak luar ini perlu untuk menjadi penengah gitu ya, sisi yang netral itu kan yang paling penting sebenarnya. Kalau memang bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri itu akan lebih. Tapi jika tidak, itu butuh pihak-pihak dari luar yang hanya bisa penengah atau bisa jadi mediator dalam penyelesaian konfliknya. Ya memang kalau misalkan ada harus ya apakah ada udang di balik batu atau tidak gitu ya. Tapi saya pikir masyarakat di sana dan juga pemerintah setempat di sana tentu bisa mengidentifikasi hal tersebut. Tapi jangan sampai kemudian sedikit-sedikit sudah alergi. Kalau misalkan pihak luar dianggap turut campur ya nggak susah juga, karena kehadiran kemarin Komisi 3 misalnya Komnas HAM, orang dari Ombudsman itu kan, jangan sampai itu dicap sebagai orang luar, karena baik, karena kita bisa melihat tujuannya untuk penyelesaian konflik. Oke. Mas Elvan, pertanyaan yang mirip begitu ya, bagaimana kemudian pemerintah daerah menganggap sesederhana itu bahwa konflik ini sebenarnya hanya soal yang setuju dan tidak setuju saja, pihak luar jangan ikut campur. Apakah ini kemudian bisa bisa dikatakan akan meminimalisir apa yang terjadi di sana saat ini? Oke, saya kira saya setuju, saya sepakat. Ya, jangan sampai ada politisasi, saya sepakat. Tapi jangan lupa kasus ini berawal sudah sangat lama. Ya, banyak catatan ya mencatat itu 2013 itu sudah terjadi penolakan. Artinya waktu yang sangat panjang untuk sebuah kasus sampai kebetulan meledaknya sekarang menjadi isu nasional, ya kan? Artinya cukup lama kesempatan sebetulnya untuk pemerintah daerah menyelesaikan persoalan ini secara adat lah ya istilahnya, seperti Pancasila, sila keempat dan Mas Revo sampaikan. Bagaimana musyawarah, bagaimana kemudian kita diskusi, bagaimana menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Gitu. Artinya kalau mau menyelesaikan punya political will harusnya sudah selesai. Ya, bahwa kemudian ini kemudian menjadi isu yang meledak di tingkat nasional, jangan lupa Presiden sudah masuk melalui KSP ya kan. Presiden sampai turun tangan, kemudian Komnas HAM sampai turun tangan, karena memang ledakannya sangat viral. Ini bukan nasional loh ya, internasional. Artinya ini sudah jadi isu nasional, jadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Kalau udah kayak gini ya sudah nggak bisa dong bilang bahwa orang luar jangan masuk gimana? Artinya kalau memang sudah isu kayak gini nggak tuntas nggak diselesaikan, akhirnya rakyat yang jadi korban. Ingat bahwa negara kita itu sudah diatur dengan undang-undang dasar segala macam, itu sebesar-besar untuk rakyat. Ya kan, jangan sampai kemudian terdistorsi karena takut ada politisasi dan lain-lain. Sepakat tidak boleh ada politisasi, tapi jangan menutup pintu kalau memang tidak bisa menyelesaikan. Gitu, Ferdi. Oke, terakhir saya ke Mas Revo, endingnya akan seperti apa nih bergulir, Mas? Ya kalau kita berharap sih ada terjadi titik temu ya dari 617 warga yang memiliki tanah di Wadas tersebut ya, Fer. Sejauh ini kan kalau dari catatan yang ada kan dari data yang disampaikan oleh Jawa Tengah, 317 itu kan setuju ya dengan pembangunan, nah yang 300 yang masih melakukan menolak yang kontra. Ya sekarang tinggal cari dialognya, dan saya sepakat dengan Mas Elvan, ini persoalan sebenarnya kan lama ya, dari tahun 2013. Harusnya dan sekarang sudah terlanjur naik gitu eskalasinya
jadi tinggi dan naik ke isu menjadi isu yang dilihat nasional gitu, maka keterlibatan orang-orang yang penting dalam konteks untuk penyelesaian ini harusnya tidak ditolak ya Fer, dan kita berharap nantinya yang terbaik yang bisa didapatkan untuk kita ya, untuk kita semua, karena misalnya pelestarian alamnya itu bagi masyarakat sekitar juga dapat terjaga, isu kesejahteraan ekonomi dengan adanya rencana pembangunan bendungan dan itu pasti untuk salah satunya juga pasti untuk irigasi, itu juga bisa untuk kesuburan tanah dan sebagainya, itu juga bisa meningkatkan kemakmuran dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah, sekarang setelah terjadinya ketegangan di tanggal 8 Februari kemarin, ini ke sini kita lihat pendekatannya sudah lebih baik dan kita berharap bisa tercapai hal yang terbaik lah untuk semuanya. Hanya bagi warga Wadas tapi juga warga Purworejo dan Jawa Tengah, Jakarta secara keseluruhan. Ya, kita berharap memang pendekatannya bukan lagi represif begitu ya, tapi persuasif, ada dialog di situ dan juga bagaimana santun begitu ya, tanpa mengabaikan juga hak asasi manusia khususnya bagi warga Wadas. Terima kasih Mas Revo dan Mas Elvan. Nanti kita usai jeda editorial view akan kembali membahas topik dan isu terkait pembelian 42 jet tempur baru oleh Menhan Prabowo dan urgensi di baliknya. CNN Indonesia Newscast segera kembali.